Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan Sang Sumber damai, kasih dan setia. Tuhan yang menolong kehidupan kita sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan dan pujian bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah menyatakan kebaikannya bagi kita. Sebab itu patutlah kita memuji dan meninggikan Tuhan yang layak menerima segala pujian dan pengagungan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup hari ini lagi, hingga kami bisa beribadah bersama, menyembah memuji Engkau, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah Engkau pada hari ini, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripada-Mu. Ampuni kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Masing-masing pribadi yang hari ini datang sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami percaya hanya Dikau sajalah Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Karena kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas. Oleh itu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami, tidak mampu untuk mengampuni diri kami sendiri. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dengan anugerah-Mu, supaya kami layak menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dosa kejahatan yang kami buat terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, yang telah kami sakiti lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah sumber damai. Dia memberikan damai bagi kita semua. Mari dengan sukacita kita bersama-sama nyanyikan damai yang Dia berikan.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 147 ayat 7 sampai dengan 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Tuhan kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan, mari bersama-sama kita nyanyikan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk.
Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah saat ini kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau menghantar kami, memperkenankan kami untuk beribadah di tempat ini, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara di dalam Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menuntun kami untuk kami boleh menangkap, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami semua. Ajarlah kami ya Tuhan, dan kami ingin membuka hati kami untuk diisi firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang diambil di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Topik yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu semua waktu tertuju pada damai. Semua waktu untuk damai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 tertuliskan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jika kita melihat di ayat 1 ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka ada satu kata diawali dengan kata kol. Segala. Kata kol mengawali di ayat ini, Bapak Ibu, yaitu segala, setiap. Apa yang terjadi di setiap atau segala ini? Yaitu membicarakan tentang masa, waktu, yang dimana kata masa ini digunakan dalam bahasa Ibraninya adalah zaman. Kalau sering kita dengar dalam bahasa Indonesia ada kata zaman. Ya, kata ini memiliki sesuatu makna yang sama. Bahasa Ibraninya zaman yang diterjemahkan dengan kata masa atau zaman dalam bahasa Indonesia. Dan kata masa atau zaman ini ingin menunjukkan kepada waktu, yaitu zaman dan waktu. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Pengkhotbah pasal 3 ini ingin menjelaskan segala sesuatu. Setiap dari apa? Yaitu masa dan waktu. Segala setiap masa dan waktu. Apa yang melingkupi di dalam segala atau setiap dari masa dan waktu itu? Yaitu peristiwa. Masa, waktu melingkupi peristiwa yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Peristiwa yang ada di dalam masa dan waktu itu. Jika kita membaca di pasal 2, ayat 2 sampai dengan 7, maka dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk menderita. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk bisa menari, ada waktu untuk kita berdiam, tidak menari. Jadi di dalam waktu adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Baik itu suka maupun itu duka. Semua terjadi di dalam masa dan waktu tersebut. Dan itu jelas dikatakan dalam bentuk common, singular. Waktu itu dialami oleh setiap manusia. Tanpa kecuali pun. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dan dia pun juga mengalami bagaimana masa dia bisa makan, bagaimana dia juga masa kelaparan. Dia bisa merasakan lapar. Tuhan juga mengalami ketika dirinya tertawa, dan juga Tuhan mengalami terjadi di mana masa dia bersedih. Semua terjadi dalam dunia ini, dalam ruang lingkup masa dan waktu tersebut. Inilah masa-masa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Masa-masa yang tidak pernah lepas. Masa di mana kita ketika menjalankan usaha, kita bisa beruntung. Tapi juga pada masa yang di mana kita juga mengalami kerugian. Semua dialami oleh manusia. Tanpa kecuali, dan itu memang umum. Dialami oleh setiap manusia. Dan pada paragraf ini, pada teks ini, ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Yang tadi dikatakan bahwa ada lahir, ada meninggal, ada menanam, ada mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu meratap, ada waktu tertawa, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Semua terjadi dalam kehidupan kita dan dialami oleh setiap manusia. Dan yang menarik, Bapak Ibu, saya ingin
menghubungkan di antara ayat 1 dengan ayat ke-8. Yang dimana masa itu melingkupi di ayat 2 sampai dengan 7, bahkan 8. Yang dimana ayat 8 dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Di ayat 8 ini ada suatu kata yang menarik. Mungkin bentuknya sama tetapi ada hal yang khusus dari waktu itu. Waktu, yaitu at, yang dimana dalam bentuk di ayat 1 sampai dengan ayat 8a, yaitu berbentuk common singular. Tetapi di ayat 8b ini menarik. Kata waktu ini ditutup tidak hanya common singular, tetapi di situ ada suatu bentuk konstruk. Ada suatu yang ingin dibangun di dalamnya. Ada sesuatu yang ingin dituju. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita yang dilingkupi dari waktu itu, yang kita berjalan bersama dengan waktu tersebut, dalam setiap masa-masa di dalam kehidupan kita yang kita alami, maka hal yang menarik adalah bahwa semua peristiwa kehidupan yang kita alami tertuju, dibangun untuk damai. Untuk damai, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang dimana kata ini ditemukan satu kali di kitab Pengkhotbah. Hanya satu Bapak Ibu. Maka berbicara segala sesuatu tadi yang ada waktu, masa dan waktu, dan sekarang ditutup di ayat ke-8 dengan suatu kata shalom. Jadi segala sesuatu itu adalah untuk membentuk kita, untuk membangun kita, bagaimana kita bisa hidup dalam shalom. Supaya hidup kita ada shalom, Pak, Ibu, Saudara sekalian. Maka jika berbicara shalom, maka kita melihat ada hubungan yang baik antara kita, saya dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan. Selain itu, shalom juga menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan, relasi yang baik antara kita masing-masing dengan diri kita. Kita harus ada damai, shalom dalam diri kita. Karena apa, Bapak Ibu? Kita bisa melihat di dalam gereja bahwa banyak orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berusaha membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi dengan dirinya dia tidak bisa memiliki damai. Dengan dirinya tidak memiliki damai. Biasanya orang-orang seperti ini adalah rendah diri. Dia tidak percaya diri. Orang-orang seperti ini menganggap dirinya tidak berguna. Dan selain sebagainya. Kata shalom juga berhubungan erat dengan diri sendiri ke orang lain, dengan orang lain. Jadi selain kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka ketika semua yang terjadi dalam kehidupan kita
mulai dari kelahiran sampai kematian, penderitaan, sampai kesenangan. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita tidak bekerja, beristirahat. Ada waktu kita bersenang-senang, ada waktu kita menyendiri. Maka Bapak Ibu, dalam setiap peristiwa itu, kita dibangun, dibentuk untuk memiliki shalom dalam setiap keadaan. Maka jika shalom Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka shalom itu yang ada dalam diri kita juga wajib, harus diberikan, diimpartasikan, diberikan shalom itu kepada orang lain. Kita harus membawa damai, Bapak Ibu. Bukan membawa malapetaka. Apapun yang ada di dalam diri kita, status pendidikan kita, status sosial kita, status keluarga kita, dan sebagainya, maka biarlah itu membawa shalom bagi orang lain. Memberikan damai, hubungan yang baik dengan orang lain. Maka yang terakhir, shalom itu juga membentuk kita, hadir di dalam diri kita, bagi lingkungan yang ada di dalam dunia ini. Maka dengan demikian kita diajar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka hal yang sederhana, jangan membuang sampah sembarangan, jangan berlaku jorok gitu. Jangan mengeksplorasi alam semesta ini dengan sewenang-wenang. Jika kita tidak dapat menjaganya, maka jangan heran jika lingkungan itu rusak dan berdampak buruk kepada manusia, berdampak buruk pada kita. Dengan demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu juga dialami oleh orang lain. Sukacita orang kaya, sukacita orang yang stratanya menengah, sukacita juga dirasakan oleh orang miskin. Hanya mungkin dengan konteks yang berbeda. Hatinya ada damai. Kemudian jika masing-masing memiliki hati yang damai, apa yang membedakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah setiap kegiatan, setiap aktivitas kita, ketika itu kita rasakan dan kita itu memiliki damai, bukankah itu seharusnya sudah cukup? Harusnya kita bisa mensyukuri hal itu. Bahwa kita diajar oleh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita untuk kita membangun shalom, menempatkan shalom Tuhan di dalam kehidupan kita dengan orang lain, dengan lingkungan. Biarlah teks Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8 ini mengajarkan kita untuk kita tetap bertahan, untuk kita jangan menyerah dalam setiap keadaan kita. Karena apa? Karena setiap peristiwa yang kita alami itu juga yang dialami orang lain. Tetapi Bapak Ibu, lebih daripada itu adalah semua peristiwa ini tertuju untuk kita terarah kepada shalom, damai dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Tuhan curahkan
maksud hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami memberikan shalom tidak hanya kepada Tuhan yang ada dalam hidup kami, tetapi kami juga berbagi untuk sesama kami dan lingkungan kami. Biarlah kami membawa shalom itu kepada dunia ini, seperti Tuhan telah membawa shalom ini bagi dunia ini. Ajarlah kami dalam segenap kekurangan kami yang masih jauh dari harapan Tuhan. Kami masih jauh dari harapan Tuhan. Dan kami sungguh ingin Tuhan melengkapi di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mencapai shalom, mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, ajarlah kami. Biarlah dengan rendah hati kami menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan Persembahanku. Oh Tuhan,
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Hari ini kami diizinkan Tuhan hidup dan dapat mengikuti ibadah ini semata-mata karena cinta dan anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Oleh itu pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah menaikkan setiap pujian sembah kami pada hari ini kepadamu. Kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini bagi kami, kiranya tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat yang baik di hati kami. Dan kami dapat melakukannya dengan benar di dalam setiap jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Yang berdoa pada hari ini ya Tuhan, memohon petunjuk arahan-Mu bagi kami semuanya sebagai anggota gereja. Biarlah kami hidup berpedoman dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus di dalam hidup kami selalu ada damai, sejahtera, sukacita yang kami lakukan, sehingga kami berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama kami. Karena kehadiran kami membawa shalom Tuhan di dalam lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon tuntunan pimpinan kasih-Mu bagi kami, supaya kami melakukan segala sesuatu hanya di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, dengan memecah belah kesatuan persatuan yang ada. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kiranya hari ini kami boleh dikuatkan kembali oleh Tuhan, diingatkan kembali oleh Tuhan untuk hidup damai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini, supaya terus satu hati untuk menghadirkan shalom Tuhan dimanapun kami berada, di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Kami hanya debu yang tidak ada artinya tanpa Tuhan memperkenankan kami, melayakkan kami untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja juga Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga terus bertumbuh iman pengenalannya yang benar akan Tuhan, sehingga terimpartasi dalam kehidupan nyata mereka di lingkungan keluarga masing-masing, senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal untuk seluruh anggota gereja ini. Kami mohon Tuhan sendiri akan menyediakannya bagi mereka, karena Engkau sang provider bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu terus bergantung, berharap, berseru, mengandalkan hanya Engkau ya Bapa, yang senantiasa menolong kami semuanya tepat pada waktunya dan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa di tengah situasi dunia yang masih sulit ini. Kami mohon Tuhan terus beranugerah bagi kami, memberikan jalan keluar bagi kami, supaya kami tidak putus harapan, tidak putus asa di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami percaya dan beriman bahwa Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah Tuhan jadikan pekerjaan pelayanan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berdoa juga bagi mereka yang masih bergumul untuk memperoleh pekerjaan pelayanan. Tuhan juga cukupkan dengan cara Tuhan. Berikan kepada mereka seturut kehendak Tuhan dan sesuai dengan talenta yang anak-anak memiliki. Berdoa juga bagi mereka yang masih studi, juga Tuhan berkati studi mereka. Berdoa bagi mereka yang membutuhkan keturunan keluarga di dalam rumah tangga mereka, juga Tuhan yang akan berikan tepat pada waktunya ya Bapa. Mereka yang membutuhkan jodoh masa depan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang akan menyediakan bagi anak-anak-Mu yang memohon meminta kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kelemahan fisik hari ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa dengan cara dan kerja-Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah mereka atau di setiap hospital hari ini.
Tuhan tolong jamah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan perkembangan, pertumbuhan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, para pengurus gereja dan juga anggota gereja, untuk kami bersama-sama bergandengan tangan, menyatakan shalom Tuhan dimanapun kami berada, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria yang juga terus tidak jemu-jemunya untuk mensupport, mendukung kami dalam pelayanan, pendidikan, kesehatan sosial yang ada. Tuhan berkati para pengurus yang Tuhan berikan hati kepada mereka untuk menopang, menolong pelayanan ini ya Bapa. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam setiap apapun yang anak-anakmu upayakan kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami dari perpecahan yang timbul dari dalam maupun luar negeri, yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus pimpin, tuntun, tutup bungkusi bangsa kami dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Segala kepelbagaian, kemajemukan yang ada di negeri ini biarlah terus terpelihara, karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk penanganan COVID di bangsa ini juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik. Dan masyarakat juga sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar, sehingga dapat mengurangi laju perkembangan daripada wabah virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa khusus bagi mereka yang terpapar hari-hari ini. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka tidak putus harap, tapi terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah tahu apa yang kami pinta dan minta daripada-Mu. Dan Engkau yang akan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Dan biarlah apa yang kami pinta dan minta hari ini, jangan oleh karena keinginan kami, kedagingan kami, tetapi karena kehendak Tuhan yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Untuk kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, lakukan semuanya dengan damai yang datang dari Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan